Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about math on still chapter 6, part B, that is about multiples. Before we start our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now open your book on page 90. We are going to learn about multiples. Number 1. As you know, multiples in Indonesia is perkalian. Okay, multiples adalah perkalian. Jadi kita akan pelajari tentang perkalian. Number 1. What are the first 4 multiples of 3? Berapakah 4 perkalian pertama dari 3? Berapakah 4 perkalian pertama dari 3? Ingat, ini bukan 4 dikali 3 saja, tapi ada juga urutan. Dia itu minta urutan, angka 3 ini dikalikan sampai angka keempat. Berarti, kalau dibilang sampai angka keempat, berarti ada perkalian dikali satunya. Berarti 3 dikali 1 ada, 3 dikali 2 juga, 3 dikali 3, barulah terakhir 4. 4 dikali 3. Oke, kalau di sini dibilang 4 multiples. Kalau 5 multiples, kalau the first 5 multiples, itu artinya sampai 5. Dia minta perkaliannya dihitung sampai 5. Misal, 3, 1 times 3, 2 times 3, 3 times 3, 4 times 3, yang terakhir 5 times 3. Kalau dia minta 5. Kalau dia minta 6, berarti tulis juga sampai angka 6. 3 dikalikan sampai angka 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikalikan dengan 3. Oke. Nah, di sini dia minta cuma sampai 4. Berarti kita tulis. First multiple itu adalah 1. 1 times 3 is 3. Second multiple itu adalah 2 times 3 is 6. Third multiple is 3 times 3 is 9. Fourth multiple is 4 times 3 is 12. Jadi kalau 4 perkalian pertama itu kayak gini nih. Diurutkan ya, hitungnya di urutan. Urutan dari angka 1 sampai angka 4. Dikalikan dengan angka 3 tadi. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi nih, misal nih, for example, what is the second multiple of 3? Berapakah perkalian kedua dari 3? Berarti yang dicari adalah perkalian keduanya. Second multiple, perkalian keduanya, yaitu 2 times 3. Kalau di sini ditulis lagi nih, what is the third multiple of 3? Berarti yang kamu lihat adalah hasil perkalian dari yang ketiga. Hasil perkalian yang ketiga. Oke. Yang ketiga yang mana? Ini. Ya, 3 times 3 is 9. Kalau ditulis lagi, what is the first multiple of 3? Berapakah perkalian pertama dari 3? Perkalian pertama dari 3 yaitu 3 dikali 1 atau 1 times 3. 1 dikali 3 is 3. Berarti hasilnya adalah 3. Oke. Ingat itu baik-baik. Kalau belum paham diulangi lagi videonya. Jangan didiamin, dilanjutkan aja, dibiarkan dilanjutkan. Ini kan video dari YouTube, bisa kamu ulang-ulangi terus-terusan. Oke? Kalau sudah mengerti, lanjut ke number 2. Number 2, look at the number grid. Lihatlah jaringan nomor di bawah ini. Ini adalah urutan angka nih, dari angka 1 sampai 100. Tom said that we can count on in steps of 6 to find the multiples of 6. Kita bisa menghitung maju ya dalam angka 6 untuk menemukan perkalian dari 6. Yang pertama ada 6. Terus maju lagi 6 langkah, dapatlah 12. Dari 12 maju lagi 6 langkah, dapatlah 18. 18 maju lagi 6 angka, dapatlah 24. Dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya ya,
Aisyah said 25, 50, 75, 100. The fourth multiple of 25 is 100. Jadi perkalian keempat. Ingat nih, the fourth multiple. Perkalian keempat dari 25 adalah 100. Oke, perkalian keempat dari 25 adalah 100 seperti yang Mr. Radit jelaskan di number 1 tadi. Dari mana dapatnya ya? Oke, now look at the exercise. Let's practice on page 91. Number 1. List the first 5 multiples of these numbers. Buatlah daftar hasil dari 5 perkalian pertama dari nomor-nomor di bawah ini. Ingat, 5 perkalian pertama. Jadi buat urutannya dari angka 1 sampai 5 dikalikan dengan angka yang ada di bawah ini. Cukup hasilnya saja yang kamu tulis. Ya, hasil dari perkalian itu kamu tulis. Kayak number 1 ini nih. Hasilnya adalah 3, 6, 9, and 12. Nah, cukup kayak gini aja yang kamu tulis. Tapi sampai 5. Kalau ini kan sampai 4. Lanjut, number 2. What is the third multiple of 7? Berapakah perkalian ketiga dari 7? Nah, kamu urutan tadi. Kamu urutkan. Ya. Kalau perkalian ketiga dari 7 tadi berapa hasilnya? Sama kayak di number 1 yang ini. Nah, ini kan ada third multiple. Perkalian ketiga. Yang di sini adalah angka 3. Nah, di sini kamu ganti nih angka 3 ini kamu ganti jadi angka yang kita mau cari tadi. Ya. Terus karena third multiple berarti dikalikan dengan 3 angka yang tadi. Itulah hasilnya. Nah, angka di sini adalah 7. Berarti 7 dikalikan 3 hasilnya berapa? Yang B juga seperti itu. What is the fifth multiple of 10? Berapakah perkalian kelima dari 10? Number 3. A. Draw a ring around the numbers that are multiples of 6. Gambarkan sebuah lingkaran di sekitar nomornya, di sekitar angka, merupakan perkalian dari 6. Kamu lingkarin kalau angka tersebut adalah perkalian dari 6. Ya, misal nih 6 dikali 1 adalah 6. Ada nggak angka 6 di sini? Kalau ada kamu lingkarin. 6 times 4, 6 dikali 4 berapa hasilnya? 18. Ada nggak angka 18 di sini? Kalau ada kamu lingkarin. Begitu seterusnya. Hasil dari perkalian 6. 6 dikali 1 berapa? 6 kali 2 berapa? 6 kali 3, 6 kali 5, 6 kali 7, dan seterusnya. Ada nggak hasilnya di bawah ini? Kalau ada, langsung kamu lingkari. Yang B juga sama. Ya, perkalian dari 8. 8 dikalikan berapa? Terus kamu dapat hasilnya. Apakah hasilnya ada di bawah ini? Kalau ada, silakan dilingkari. Hasilnya saja. Yang number 4 tidak usah dijawab. Oke? Lanjut on page 92. Di 92 we are going to learn about divisibility rules. Divisibility rules itu artinya adalah peraturan pembagian. Kita belajar tentang membagikan angka. Kalau tadi kita kalikan angkanya, sekarang kita bagi angkanya. Look at number 1. Look at the multiples of 2. Lihatlah perkalian dari 2. Nah, perkalian dari 2 itu ada 2, 4, 6, 8. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. 2 times 3 is 6. 2 times 4 is 8. Dan begitu seterusnya. Ya. Ini adalah hasil dari perkalian 2. 2 dikali 1 kan 2. 2 dikali 5, 10. Kalau 18 berarti 2 dikali 9. 2 dikali 9. Dan begitu seterusnya. Di bawahnya pun ada juga angka besar yaitu 82, 94, 136, 258 dengan 770. Nah, these numbers can be divided exactly by 2 without any remainder. Angka-angka ini, angka-angka yang di atas itu bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2 tanpa adanya perubahan. Ya, jadi semuanya ini kamu bisa bagi 2. Raj said that a number is divisible by 2 if its last digit is 2, 4, 6, 8, or 0. Jadi, sebuah nomor, sebuah bilangan
bisa dibagi dengan 2 jika angka terakhirnya adalah 2, 4, 6, 8, ataupun 0. For example, 82, 82, angka terakhirnya kan adalah 2. Berarti bisa dibagi 2. Oke. 94, angka terakhirnya adalah 4. Berarti bisa dibagi 2. 136, the last digit is 6. Angka terakhirnya adalah 6. Berarti bisa dong dibagi 2. 258, the last digit is 8. So it can be divided by 2. 258, angka terakhirnya kan adalah 8. Bisa dibagi 2. Begitu juga dengan 770. The last digit is 0. So it can be divided by 2. 770 juga, angka terakhirnya adalah 0. Jadi bisa dibagi dengan 2. Oke. Lanjut number 2. Look at the multiples of 5. Lihatlah perkalian dari 5. Sekarang masuk ke 5. Kalau tadi 2, sekarang ke 5. 5 dikali 1. 5 times 1 is 5. 2 times 5 is 10. 3 times 5 is 15. 4 dikali 5 adalah 20. 5 dikali 5 adalah 25. 6 dikali 5 adalah 30. Dan begitu seterusnya. Ini adalah hasil perkalian dari 5. Oke. These numbers are divisible by 5. Angka-angka di atas ini itu bisa dibagi 5. Ciri-cirinya gimana? A number is divisible by 5 if its last digit is 5 or 0. Sebuah angka bisa dibagi dengan 5 jika angka terakhirnya adalah 5 ataupun 0. For example, 80, angka terakhirnya adalah 0. Maka dia bisa dibagi 5. 125, angka terakhirnya adalah 5, maka bisa dibagi dengan 5. 240, the last digit is 0, so it can be divided by 5. 585, the last digit is 5, so it can be divided by 5. 810, angka terakhirnya adalah 0. Jadi itu bisa dibagi dengan angka 5. Oke, jadi ciri-ciri yang bisa dibagi dengan angka 5, angka terakhirnya adalah 5 ataupun 0. Oke, lanjut number 3. Look at the multiples of 10. Lihatlah perkalian dari 10. Lihat nih perkalian dari 10. Ada 10, 20, 30, 40, 50, 90, 170, 340, 620, 950. These numbers are divisible by 10. Nomor-nomor atau bilangan di atas bisa dibagi dengan 10. Oke, bisa dibagi dengan 10. Ciri-cirinya gimana? A number is divisible by 10 if its last digit is 0. Sebuah bilangan bisa dibagi dengan 10 jika angka terakhirnya adalah 0. Jadi 90, angka terakhirnya adalah 0, bisa dibagi 10. 170, angka terakhirnya adalah 0, bisa dibagi dengan 10. Dan begitu seterusnya. On the next page, on page 93, look at the multiples of 100. Lihatlah perkalian dari 100. 100, 200, ya. 3 times 100, 300. 4 times 100, 400. 7 dikali 100, 700. 8 dikali 100, 800. Aisyah said that a number is divisible by 100 if its last two digits are 0. Sebuah bilangan bisa dibagi 100 jika dua angka terakhirnya adalah 0. Ingat, kalau kamu mau membagikan 100, itu syaratnya adalah dua angka terakhirnya adalah 0. For example, 700, 700. Angka terakhirnya, dua angka terakhirnya adalah 0 dengan 0. Ada dua tuh nolnya. Berarti bisa dia dibagi 100. 1000, 1000. Angka dua terakhirnya adalah 0. Maka bisa dibagi 100. Oke. Now, let's practice. Number 1, complete the table. Lengkapi table berikut ini.
Itu ada number, ada 38, ada 50, ada 62, dan seterusnya. Divisible by 2, 5, 10, atau 100. Kira-kira dari angka yang sudah ada 38, 50, 62, sampai 860, bisa nggak dibagi dengan 2, 5, 10, dan 100? Kalau angka tersebut bisa dibagi dengan angka-angka ini, maka kamu berikan tanda centang. Kalau dia tidak bisa, maka berikan tanda silang. For example, number 1, ya yang 38, 38. 38, angka terakhirnya adalah 8. Ingat tuh, angka terakhirnya adalah 8. Karena angka terakhirnya adalah 8, bisa nggak dia dibagi 2 tadi? Bisa, berarti berikan centang. 38, the last digit is 8. Angka terakhirnya adalah 8. Bisa nggak dibagikan 5 tadi, angka 8? Nggak bisa, berarti silang. Dan begitu seterusnya. Ya, silakan ditulis. Cukup centang dengan silang saja. Number 2, look at these numbers. 36, 44, dan terakhir adalah 500. Yang A, which numbers are divisible by 100? Tuliskan angka berapa saja yang bisa dibagi dengan 100. Kalau 36 bisa dibagi dengan 100, berarti kamu tulis 36. Terus angka berapa lagi yang bisa dibagikan dengan 100? Ingat, yang bisa dibagi dengan 100. Oke? Yang B, which numbers are divisible by 2 and 5? Angka berapa sajakah yang bisa dibagikan dengan 2 dan 5? Angka tersebut bisa dibagikan dengan 2 dan bisa juga dibagikan dengan 5. Oke? For example, 36, 36. Bisa nggak dibagi 2? Karena angkanya terakhir adalah 6, maka dia bisa dibagi 2. Tapi angka 36 ini bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa kan? Maka 36 jangan kamu tulis jawabannya. Selanjutnya deh, Mr. Adit ambil contoh lagi. 70, 70. 70 bisa nggak dibagikan dengan 2? Karena angka terakhirnya adalah 0, maka dia bisa dibagikan dengan 2. Oke, ambil 70. Tapi 70 ini bisa nggak dibagikan dengan angka 5? Ternyata bisa. Berarti jawabannya adalah 70. Masukin 70 di sana. Terus angka berapa lagi yang bisa dibagikan 2, tapi angka tersebut juga bisa dibagikan dengan 5. Contohnya kayak 70 tadi ya. 70 kan bisa dibagi 2. Dan juga 70 bisa dibagikan dengan 5. Yang C, which numbers are divisible by 5 but not by 10? Angka berapakah yang bisa dibagi 5 tapi tidak bisa dibagikan dengan 10? Ya, angka tersebut kita bagi 5, dapat hasilnya. Tapi pas kita bagi 10, dia tidak bisa dibagi dengan 10. Oke, for example 70. Ya, kita ambil 70. 70 dibagi 5, angka terakhirnya adalah 0. Berarti bisa dibagi 5. Terus 70 dibagi 10, 70 dibagi 10, angka terakhirnya kan 0. Berarti bisa dong dia dibagi 10. Berarti 70 bukan jawabannya. Kenapa bukan jawabannya? Karena 70 bisa dibagi 10. Nah, sedangkan pertanyaannya, dia bisa dibagi 5, tapi tidak bisa dibagikan dengan 10. Nah, angka berapa kira-kira? If you have done answered all the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who help the children to answer and study more about this lesson. Jangan lupa fotokan jawabanmu dan kirimkan jawabannya, fotonya tadi ya, ke WA Mr. Adit. Biar Mr. Adit langsung kasih nilai. Dan terima kasih kepada orang tua yang sudah mau membimbing dan membantu anaknya dalam pelajaran hari ini. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next meeting.